Oke. Di sini, beliau nanyain tentang hubungan antara murid dan guru. Mhm. Yang menjadi contoh di sini adalah Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror, Berarti yang di Siun ya? Shahib Sehun. Sip sip. Bagaimana hubungannya dengan guru beliau yang bernama Allahu Al-Habib Akbar. Abu Bakar? Mmm. Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Al-Attas. Aslinya Huraidah beliau nih. Mmm. Nah, sebelum kita masuk ke, hubungan erat antara Habib Ali dan Habib Abu Bakar Attas, Mhm. mari kita mengenal. Kalau Habib Ali kan terkenal ya, Habib Ali di lah. mana-mana orang Nah, tahu siapa Habib Ali Habsyi, Shahibul Maulid, Maulid Simtud Duror, haulnya di Solo, nah, dihaulin di beberapa negara, betul. dan maulidnya juga sudah kemana-mana. Tapi siapa sih gurunya? Siapa yang mencetak Habib Ali bisa Mmm. kayak gitu, sampai sampai jadi kayak gitu? Allahu Akbar. Beliau adalah Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas lahir di Huraidah tahun 1216 Hijriah. Mmm. Beliau ini Masya Allah Yunus, kita mulai dari masa kecil beliau di Huraidah menimba ilmu dari ulama-ulama Huraidah sana. Mmm. Kemudian beliau juga sempat ke Tarim, menimba ilmu dari Mmm. ulama-ulama di Tarim. Di antaranya Imam Abdullah bin Husain Balfaqih. Wah kata. Dan juga beliau pernah ke Hijaz, ke Mekah. Ke Mekah. Belajar dari abahnya Habib Ali Habsyi, Abah Habib Muhammad. Habib Muhammad, Mmm. Habib Muhammad bin Husain. Itu di Oh, beliau antara di Mekah, Habib, di abahnya Mekah. ya? Iya, Mufti Syafi'iyah di Mekah kan Allahu abahnya Habib Akbar, Ali di Habsyi zamannya beliau? di zamannya. Wah kata. Nah ini dia hubungan erat sebenarnya antara habaib dan kiai-kiai Indonesia, Mmm. Nusantara. Yang kebanyakan, ulama-ulama Nusantara kita pada abad-abad yang lalu mereka menimba ilmu dari Mekah kan. Mhm. Makanya dalam ceritanya dulu Kiai Haji Hashim Asy'ari, Allahu Akbar. Pendiri NU? pendiri NU, itu waktu beliau balik dari Mekah ya, beliau ziarah ke Solo, Allah. dari jauh-jauh dari Jombang ke Solo. Orang pada bingung, "Kiai, emang di Solo ada siapa?" Kita lihat. Mmm. Akhirnya beliau ke mana? Beliau menziarahi Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi yang di Solo itu. Putranya Habib Ali Putranya Habsyi. Habib Ali Habsyi, abahnya Habib Anis ya. Mhm. Nah, akhirnya Habib Alwi bingung, "Loh ada apa Ki? Kok jauh-jauh datang ke sini?" Mmm. Nah, "Habib, saya ini cuma mau ngabarin, saya ini adalah muridnya paman panjenengan." "Loh kenapa?" Dulu Allah. Kiai Hasyim Asy'ari waktu di Mekah, di antara guru yang spesial yang beliau menimba ilmu langsung darinya adalah Al Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Mmm. anaknya Habib Muhammad ini, kakaknya Habib Al-Habsyi. Kakaknya. Nah, jadi otomatis Habib Alwi ini siapanya? Ya ponakan ya, Keponakan ya? ponakannya Habib Mmm. Husain ini. Habib Husain pamannya beliau? Habib Husain pamannya Habib Alwi. Habib Alwi? Jadi Kiai Hasyim Asy'ari jauh-jauh dari Jombang ke Solo cuma Mmm. mau ngabarin, "Saya ini murid pamannya antum." Gitu. Mhm. Jadi luar biasa erat Erat hubungan antara hubungan. ulama-ulama Nusantara kita daripada kiai ataupun tuan guru, Mhm. wah kata dengan para habaib yang waktu itu sebagian mereka menetap di Mekah. Nah, di antara yang rihlah ke Mekah ini Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas ini. Habib Beliau Abu Bakar, yang gurunya Habib gurunya Al-Habsyi. beliau nih? Iya, Mhm. beliau rihlah ke Mekah menimba ilmu dari Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan juga dari ulama-ulama Mekah sana. Kemudian beliau Mmm. meneruskan petualangannya itu ke kota Zabid, Yunus. Zabid, Yaman Selatan? Yaman Utara, Yaman Utara? Yaman Utara, Allah, Shimal. Kan Shimal. banyak ulama di sana. Mhm. Bertemu dengan Sayyid Abdurrahman, Maqbul Al-Ahdal di situ. Mmm. Lama beliau menimba ilmu di kota Zabid dan juga beliau sempat, menimba ilmu di luar jazirah ini ke Afrika, ke Mogadishu, Mhm. sempat. Mogadishu? Mogadishu, ke Somal? Somal. Antum pernah ke sana kan ya? Pernah ke Somal. Masya Allah. Ajib waktu nemenin Rahasia. Habib Umar ke sono. Dulu Somal tuh ini, Mas, sebenarnya Somal itu dulu termasuk negara yang makmur. Kok Mmm. bisa? Lah iya. Kalau kita tanya orang tua kita yang mereka berpengalaman traveling gitu, Mmm. pasti mereka pas nyebutin Somal, "Oh, negara yang subur, yang kaya." Kan kayak Oke. gitu. Lah, hatta negara-negara Arab, ini mungkin 100 tahun yang lalu atau, Mhm. 90 atau 80 tahun yang lalu gitu, sebelum apa namanya, revolusi yang panjang lebar lah. Mmm. Itu Somal termasuk negara yang subur. Apa yang terjadi? Nah begini, ketika mereka mengumumkan, "Kami negara yang subur, yang 100% kami adalah muslimin." Mmm. Pernyataan itu akhirnya mengusik musuh-musuh Islam. Orang-orang yang nggak suka ya? Nggak suka. Mulailah mereka memerangi, Mmm. apa namanya, dari segi ekonomi, dari segi iktisad, wah, sampai Allah. jadi kayak gini sekarang Somal. Perperangan di dalam Somal sendiri. Mhm. Itulah makanya apa namanya, dalam pepatah dikatakan farrik tasud. Kata ajib. Konsep Maksudnya? yang banyak digunakan oleh musuh-musuh Islam. Farrik Farik terus? tasud. Artinya apa? Pecah belahkanlah mereka. Mmm. Niscaya engkau akan menjadi penguasa mereka. Allah. Nah, itu yang terjadi.
Ketika kita terpecah belah, ya sudah, mereka yang akan menjadi Mhm. penguasa kita, Karena udah nggak ada kekuatan. nggak ada kekuatan. Tapi kalau seandainya kita bersatu, mereka bakal takut. Nah ini Oke. yang terjadi di Somal dan lain sebagainya. Mmm. Nah ceritanya Abu Bakar bin Abdullah Attas sempat di Somal dan beliau balik kembali ke Hadramut menjadi ulama yang besar. Mmm. Nah beliau ini agak lain dari ulama-ulama lain Yunus. Mhm. Kalau ulama-ulama yang tenar dengan pakaiannya, pakaian ulamanya dan terhormat, justru Abu Bakar kayak orang biasa. Allah. Dalam managibnya itu Abu Bakar Atas itu orangnya demen jualan. Oke, demen jualan, jualan laham, Ilham. laham. Nah, Masya kalau Allah. orang sini kan mindsetnya tuh kalau orang, jualan ikan laham, Mmm. itu orang yang sangat sederhana berarti kan ya. Bisnisnya orang yang sederhana. Sederhana. Paket. Mungkin kalau teman-teman pernah ke Tarim atau ke apalagi di Syahid atau Mukalla, Mhm. itu ya orang-orang pakai mobil box, mobil Mobil bak itu kan mobil biasanya kan, mobil bak. bak, Di iya. belakangnya itu dia pada motong-motongin gitu. Potong-potong gitu. Katakan ya gulun apa namanya, ini ada orang barat, dia nyobain ikan laham itu, enak enak suka sama dia. Dia pengen beli lagi, dia ke pasar. Pas dia ke pasar, dia lupa namanya apa ikan itu. Di "Ente berkata, ente mau apa? Ikan apa?" Heeh. "Ikan yang pokoknya yang" "Gal badan ikan yang matinya sudah lama." Jadi seakan-akan udah kayak jadi Oh, iya. busuk gitu kan ya. Ya Oh, justru iya. itu yang mahal. Itu betul betul Nah, betul. wa ala kulli hal. Iya, betul ya. Jadi Abu Bakar Atas ini, Abu Heeh. Bakar Atas beliau ini jualan nih, Nus, jualan Anjing. laham. Dan, nah ini penting juga, beliau juga jualan madu, Allahu Akbar. Abu Bakar Atas ini. Nah makanya, di mukatabat beliau, mukatabat apa namanya, surat menyurat beliau, Mhm. itu kan dikumpulin. Ada kitab bagus ini, apa namanya, Halawatul Qirtas namanya, Manaqib Abu Bakar Atas. Mmm. Juga mukatabat beliau, surat menyurat. Itu banyak ketika beliau kasih nasihat di surat, tulis di bawahnya, "Jangan lupa bayar hutangmu." Heeh, Allah. ente ngambil hutang, ngambil madu kemarin belum bayar. Mhm. Itu sering kali beliau beliau bilang kayak gitu. Nah, ini Anjing. pelajaran penting. Kok bisa? Jadi benar-benar kita nggak menjual agama. Mhm. Dan kita nggak natakasab. Kita sama sekali tidak menjadikan agama itu fasilitas untuk bisa kita mendapatkan dunia. Enggak sama sekali. Allahu Carilah Akbar. dunia dengan dunia. Dunia. Jangan kau cari dunia dengan agama. Oh, bahaya itu. Allah. Abu Bakar Atas dengan magam yang azim, gurunya Habib Allahu Habsyi, Akbar. Syekh Al-Fatah, kullu syai' qutbuz zaman, jualan ikan asin, Mmm. jualan madu. Dan benar nagih-nagihin ngutang orang yang ngutang sama Mmm. beliau. Itu tertulis. Kan Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Doan. Doan itu abahnya, ini anaknya yang di Bondowoso. Mmm. Waduh, Habib Muhammad. Muhammad. Magamnya kan di Surabaya, Nah, di Ampel. tempel. Kan kalau yang di Doan Habib Ahmadnya, Mhm. Habib Ahmad bin Muhammad. Ihda Asyariyah di Guereh, Nah na'am. nah. Oh, rahasia. Oh, azim hada. Azim. Ini anaknya, kan beliau punya anak banyak Yunus. Mhm. Di antara anaknya kan Habib Muhammad, yang beliau ke Indonesia Mhm. akhirnya. Itu Habib Muhammad orangnya dermawan. Mmm. Dermawan. Dan Masya Allah, beliau buka hidangan setiap Jumat, habis sholat Jumat di rumahnya tafadhol yang mau makan-makan. Sak gede-gedenya hidangan. Allahu Akbar. Pernah kita ke rumahnya, dan luar biasa Yunus, ajib. Beliau buat jabiah, jabiah gede kayak kolam renang. Mhm. Oh, Di ajib Jabiah dah. nih kayak kolam renang buat Kolam barangkali renang yang emang ya, jabiah ya. buat barangkali yang belum tahu Bib ya, Na'am, Jabiah, apa namanya, kayak bak mandi kayak bak kayak kolam mandi, renang cuman versi rumahan gitu versi atau rumahan. masjid gitu ya? Betul, di masjid biasanya kan ya. Nah, beliau buat itu jabiah di Anjir. rumahnya tapi gede. Itu luar biasa, barokah yang rauhaniyah yang kita rasain di rumah beliau itu luar biasa Yunus. Mmm. Apa yang terjadi? Begini, kan Imam Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar beliau itu, eee, apa namanya, buat hidangan Mmm. setiap ba'da Jum'ah. Beliau dagang, jual sarung, jual Mmm. sarung. Harum. Jadi subhanallah kebanyakan habaib kita dulu, kebanyakan ulama kita selain Ajib. mereka, berdakwah mereka berniaga, Mhm. begitu. Jadi nggak menjadikan dakwah sebagai perniagaan, Ajib. nggak ditarifin. Allahu Nggak Akbar. ada. Yang namanya dakwah ya ikhlas fillah fillah, Ikhlas. berniaga berniaga. Apa yang terjadi, pas beliau lagi di toko, kebetulan tokonya itu depan rumah beliau, Mhm. jual sarung. Ada orang, temennya, mau beli sarung sekian, nego, Mhm. nawar sampai harga mentok. Kata Habib Muhammad, "Oh sudah ini nggak bisa nih, kalau turun dari ini ana rugi." Mmm. Eee, "Tawar ini lagi ya Habib, apa namanya, kurangin lagi lah dikit, nah ana ambil banyak nih, ayo diskon lagi." Nggak bisa lagi diskon lagi." Orang itu bilang begini, "Antum masa sih nggak bisa ngasih diskon padahal antum setiap Jumat buka hidangan di rumah? Mmm. Masa 1, 2 perak antum nggak kasih diskon?" Diskon ya. Iya, nggak seberapa ini dengan Nah, apa yang antum buat di hidangan setiap iya. Jumat itu.
Beliau bilang kayak gini, "Ah, lain nih ceritanya. Ente kalau makan di rumah aneh, hari Jumat silahkan, sebanyak-banyaknya ente makan. Tapi ini namanya perniagaan. Mmm. Nggak ada cerita diskon-diskonan sampai merugi. Wahakala. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau masalah dermawan-dermawanan, silahkan. Datang Hari ke Jumat, rumah. ana traktir ente, makan sepuasnya. Tapi kalau masalah berdagang, bukan dermawan kalau namanya kita sampai rugi. Iya betul. Ah, begitu. Oh, ajib. Masyaallah. Man hakal qisah yang diceritain Syekh Salim. Allahu Makanya tuh kalau akbar. tengok Syekh Salim kan dari segi perniagaan juga, Masya Allah, dari segi dakwah juga berdakwah. Makanya luar biasa ikhwan. Nah itulah Iya. wali-wali Songo waktu mereka ke Nusantara dengan nama perniaga. Jadi Mmm. mereka sama sekali nggak berjualan Allahu agama. akbar. Itu Oh penting itu banget. Allahu akbar. Subhanallah. Justru kalau kalau kita lihat dalam buku-buku sejarah, Islam masuk ke Nusantara dengan dari mana? Dari pedagang-pedagang Mhm. yang berasal dari India. Padahal bukan India sih sebenarnya dari Hadramut yang mereka itu sempat singgah di India Singgah ke India. 2 generasi. Kemudian mereka ke Mmm. Nusantara. Masyhurnya dengan perniagaan. Allahu akbar. Iya, Di India 2 generasi, Bib. 2 generasi di India. Transitnya itu 2 Betul, 2 generasi. generasi. Dakwah dulu di sana, Dakwah dulu di dagang sana, dulu di sana, wahakala. itu. Nah, Sampai 2 ketahuan dari generasi. mana? Ini bukan dari India aslinya. Mhm. Kalau mereka asli dari India, yang bakal nyampe ke Indonesia madzhab Hanafi. Karena Mmm. mayoritas di India Hanafi, Ahnaf. nah, Tapi yang justru yang nyampe ke Indonesia madzhab Syafi'i. Syafi'i. Berarti ketahuan nih bukan India asli nih. Mmm. Telusuri nasabnya, oh dari Hadramut aslinya. Nah, keturunan Sayyidina Ajib. Abdul Malik. Bin Alwi Amr Faqih. Mmm. Intinya jadi apa tadi? Kembali ke cerita Abu Bakar Abu Athos. Bakar Athos. Beliau perniaga. Oh hakadha, Allahu pedagang. akbar. Pedagang. Di samping itu Yunus, wilayah yang luar biasa. Hadza qutbuz zaman di Naam, zamannya. naam, naam. Seorang pemimpin para aulia di zamannya. Mmm. Sahibut tasarruf. Nah, bagaimana cerita Habib Ali bertemu dengan Abu Bakar? Mmm. Begini teman-teman. Habib Ali menceritakan sendiri itu. Dulunya Habib Ali kan sempat, belajar di, Mekah dari abahnya, dari ulama-ulama Mmm. di Mekah, Said Ahmad Zaini Dahlan. Balik wa hakadha ke kota Sewon juga menimba ilmu dari ulama-ulama yang di sana. Pertemuan Habib Ali dengan Abu Bakar itu terjadi di kota Syihir, pertemuan pertama. Syihir. Di masjid namanya Masjid Ghibtah. Mmm. Antum pernah nggak di Syihir? Dulu? Pernah, Bib. Pernah di Syihir ya? Pernah. Nah, ada masjid namanya Masjid Ghibtah, Ghibtah. dekat-dekat Ridwatul Mustafa. Mmm. Itu terkenal, ini masjid yang Masjid. mengabadikan momen pertemuan pertama Habib Ali dengan gurunya nih, Abu Bakar Mmm. Al-Attas. Allah. Nah, Habib Ali cerita, "Pertama kali aku melihat guruku ini, Abu Bakar Mmm. Al-Attas, wah kata aku melihat, hadza qit'ah min nur," katanya, "ini cahaya Allah. full." Habib Wah Ali. kata. Dan kata Habib Ali, Nah. "Aneh gemes." Saking Allah. gemesnya dengan lafaz begini ya, sampai-sampai seakan-akan aneh mau makan ini Habib ini. Allah. Saking gemes. Soalnya Habib Ali pas lihat, sosok Abu Bakar kalau bahasa kita apa, terkesima ya. Mmm. Wow, luar biasa. Indah, dengan akhlak yang Allah. luar biasa. Di situ terjadi, apa namanya, hubungan batin antara Habib Ali dengan Abu Bakar. Dan subhanallah Abu Bakar sudah tahu ini Ali Habsyi yang bakal menjadi murid yang Masya Allah. Allah. Abu Bakar benar-benar, apa namanya, menjaga perasaan Habib Ali. Padahal kata Habib Ali, "Pertemuan aku dengan guruku, baik pun di Syihir pertama kali itu, ataupun di Hurairah." Berapa kali Habib Ali ziarah ke Hurairah untuk Mhm. menemui gurunya. Atau Abu Bakar berziarah ke kota Seun. Itu pertemuan nggak lebih dari jari tangan. Maksudnya hitungan Terhitung, menit gitu? berapa kali pertemuan. Oh. Cuma berapa kali pertemuan. Allahu Wah, akbar. enggak nimba ilmu 2 tahun, 4 tahun, Mmm. 8 enggak, cuma berapa kali pertemuan. Tapi di setiap pertemuan itu kata Habib Habsyi, kalau seandainya satu pertemuan itu aku rasakan madatnya sampai-sampai makan pun aku bisa sebulan nggak makan. Allahu Karena memang akbar. merasakan madad, apa namanya, pemberian, baik pun secara Mmm. batin atau secara Mhm. zahir, Nutrisi batinnya nutrisi gitu. batinnya. Allahu akbar. Hadza Habib Ali. Wa hakadha Yunus. Juga sempat beliau, apa namanya, bawain qasidah itu, "Fi Hurairah qad hadarna majma'al qaumil kirami." Allah Itu akbar. ceritanya Habib Ali berziarah ke Hurairah Keren. dan mau menziarahi gurunya itu. Beliau juga berkata, "Wa kaifa la wa fiha warithu jaddihi Abu Bakrinil masyhur fil ghauri wan Mmm. najdi." Senantiasa ruhnya Nabi Muhammad sallallahu Mmm. alaihi wasallam jawalah, senantiasa Allahu akbar. berada di tempat-tempat yang mulia di antaranya Hurairah. Allahu Oh, bagaimana akbar. tidak? Karena di situ ada pewaris utamanya, Allahu Sayyidina akbar. Abu Bakar Al-Attas. Pelajaran yang kita bisa ambil Mmm. dari hubungan Habib Ali sama Abu Bakar Al-Attas ini, beliau berkata Habib Habsyi, "Aku tidak beriktikad, Berkeyakinan. berkeyakinan ada yang lebih mulia daripada guruku ini, kecuali Allah Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Allahu Wasallam, akbar. wahai kata, dan sahabat-sahabat yang terkenal
kemuliaannya. Setelah itu langsung guruku. Loh, kayak opo itu? Terlalu lebay? Bukan terlalu lebay, justru ini yang semestinya murid-murid meyakini pada guru-guru mereka sebagaimana disebutkan oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani. Di antara kewajiban murid kepada guru, tapi jangan lupa guru yang mana? Bukan cuma guru ngaji, guru yang murabbi di sini. Berarti ada 2 konteks yang berbeda, Bang? Hakadha. Guru sebenarnya banyak, Yunus. Allah. Ada Syekhul Futuh, ada Syekh Tarbiyah, ada Syekh Dirasah, Syekhul Barakah. Yang menjadi pembahasan di sini adalah Syekhul Fatah, guru yang di tangannya engkau mendapatkan futuh. Nah, ini kewajiban kita sebagai murid. Kita meyakini tidak ada yang lebih mulia daripada guru ini kecuali Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat yang mulia. Setelah itu langsung guru kita. Katanya Masya'ar ini termasuk kedurhakaan murid bila mana muridnya itu meragui kemuliaan gurunya atau masih membanding-bandingkan gurunya dengan guru yang lain, itu justru bahaya. Soalnya Nabi. Allahumma shalli. Nah, Habib Ali bilang kayak gitu. Setelah Allah dan setelah Rasul SAW. Setelah sahabat-sahabat yang mulia, langsung Abu Bakar Attas. Nah, dan beliau berkata dalam qasidah itu kan, wa min qutbil malal Attas Abi Bakrin akhadtul kas. Apa ceritanya ini? Beliau berkata begini, di antara gutub yang ma'ruf, gutub itu darajah daripada pemimpin para aulia di zaman itu. Abu Bakar Attas ini. Akhadtul kas, yang mana aku mengambil kas, mengambil cangkir. Wadah. Oke. Kas ini kas apa? Kas ini masih ada sampai sekarang. Disimpan di Seun. Kalau kita ziarah ke Seun, ziarah ke Habib Ali Habsyi, ziarah ke munsibnya biasanya dibawain tuh ini kas. Keren banget kasnya, dari marmer gede gitu. Ini kas yang Habib Ali dapat dari gurunya Habib Bakar Attas. Ini Abu Bakar akhadul kas. Biasanya munsib ntar kasih air, kita minum barokah dari itu. Walahat li bihil asrar. Yang aku mendapatkan banyak rahasia daripada Habib Bakar Attas ini. Gal imam al-gaum sagihim wa jami' kullu ma fihim ala minhajihim gadsar. Kata, ini adalah imam, pemimpin para gaum, para aulia semua. Wa sagihim wa jami' kullu ma fihim, dan yang menghimpun semua yang ada para aulia-aulia semua. Inilah akidahnya seorang murid pada gurunya. Begini yang semestinya. Ala minhajihim gadsar, yang mana beliau telah benar-benar menempuh jalan mereka, para aulia dan salihin itu. Khudhu anni magamatu wa awsafu wa halatuh wa ma khasu bihil jabbar. Wah, panjang lebar. Satu qasidah full Habib Ali memuji-muji Habib Abu Bakar Attas. Wah, kata soal Nabi. Allahumma shalli alaihi wa ala. Jadi intinya apa teman-teman? Beruntung bagi mereka yang sudah mendapatkan guru murabbi. Yang belum mendapatkan, senantiasa untuk berjalan di jalan Allah Ta'ala sehingga engkau mendapatkan guru yang murabbi. Bila mana engkau telah mendapatkan guru yang murabbi itu, yang menyampaikanmu kepada Allah, yang membuka mata hatimu untuk melihat keburukan dirimu, untuk engkau benahi. Wah, kata, ketika engkau dapat beliau, maka peganglah erat-erat beliau itu. Abdu bin Nawai, gigit pakai geraham. Biar enggak lepas. Wah, kata. Dan wajib bagi kita sebagai murid untuk meyakini ini adalah orang yang paling mulia. Wah, kata, bagiku dialah yang paling mulia. Ya silahkan yang lain meyakini gurunya paling mulia, semestinya seperti itu. Wah, kata, kita nggak boleh guruku paling mulia akhirnya kita menghina guru-guru yang lain. Itu justru kedurhakaan kepada gurumu. Guru siapa yang ngajarin untuk menghinakan orang-orang lain? Ya kan? Di antara problem itu membanding-bandingkan. Itu muskilah. Engkau berhak meyakini gurumu guru yang paling mulia, tapi engkau tidak berhak untuk mengurangi kadar guru-guru yang lain. Setiap mereka punya keutamaan masing-masing. Wah, kata ikhwan. Soal Nabi Muhammad. Dua-duanya jalan bareng, Yunus, sebenarnya. Di saat yang sama kita belajar dari guru-guru, dan di saat yang sama kita juga mencari guru yang murabbi. Wah, kata. Kadang-kadang kedua ini terhimpun dalam satu sosok. Allah. Beruntung kayak gitu kan. Dan Imam Ahmad bin Zaid al-Habsyi ketika beliau berjumpa dengan Imam Haddad, ini adalah guru Syekhul Fatah dan juga guru ta'limnya. Ada yang kayak gitu. Tapi kebanyakan berbeda. Wah, kata, guru murabbi cuma satu. Imam Sya'rani bilang kayak gini, perumpamaan guru murabbi itu ayah. Ada nggak orang punya ayah lebih dari satu? Ada nggak? Nggak mungkin. Iya. Yang namanya ayah satu. Ayahmu yang mengeluarkanmu dari alam ketiadaan menjadi alam keberadaan. Gurumu, guru murabbi yang mengeluarkanmu dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya. Itu guru murabbi. Cuma satu dia. Tapi guru untuk belajar silahkan sebanyak-banyaknya. Dan kita dianjurkan untuk mengambil ilmu dari siapapun, walaupun dari afwahil majanin. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Wah, kata. Kalau ilmu ambil dari siapa aja. Guru barokah ambil dari siapa aja. Wah, kata. Dan nggak boleh kita untuk menghina atau memandang
memandang dengan minims ke siapapun. Bisa banget. Muslim aja nggak boleh apalagi seorang ulama, Mmm. wahakala. Tapi harus ada satu guru yang benar-benar menghantarkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, Nyarinya gimana? Satu cuma kuncinya Yunus, nggak bisa Allah, kita cari ke kanan ke kiri. Kuncinya satu, apa itu? Adalah kesungguhan dalam hati. Kalau kesungguhan. seandainya ada kesungguhan dalam hati, "Lau shadagal murid lawajada syekh 'alal abwab," katanya. Allah, Maka pasti dia akan menemukan seorang guru sudah di depan pintunya. Nah, tinggal Allah, kesungguhan ini, kita yang kesungguhan. harus menimbulkannya. Ada kesungguhan ya bismillah insyaallah khair. Salam Nabi. Allahumma sholli Allahumma shalli alaihi. alaihi. Hadza Abu Bakar Attas bin Ajib. Abdullah Al-Habsyi. Pernah suatu malam, ini cerita yang azim ini. Pernah suatu malam Habib Ali Habsyi, eee, berjumpa dengan gurunya ini. Waktu itu Habib Bakar Attas lagi di Huraidah, berziarah ke Huraidah. Mhm. Nginap di tempat orang bangsa Asgaf. Habib Ali sebagai murid langsung ninggalin semua jadwalnya bareng-bareng sama gurunya gitu. Bermalam di rumah yang sama. Pas waktunya qiyamul lail, pada bangun semua, masya Allah qiyamul lail bareng-bareng Mhm. gitu. Biasanya kan orang sini kalau qiyamul lail minum kopi. Minum kopi, Ah, bener. kalah. Ini kalau kita antum hadir di Masjid Segaf gitu atau di mana Nah, Masjid Muhdhar, qiyamul lail baca Quran dibagiin kopi dibikin biasanya. kopi. Iya, Masjid Surur. Allahu Itu akbar. luar biasa. Kali hadir gitu ya, hadir kalau kalau bangun malam sebelum ngapa-ngapain, sholat segala macam, wudu, langsung masak kopi, Nus. Allahu Langsung masak kopi, jadi qiyamul lail sambil minum kopi. Allahu akbar. Hada ajib. Ajib. Bunnatul Jalis wa Gahwatul Anis. Saya Ajib. membahas karangan Habib Utsman bin Yahya, Mufti Betawi. Mmm. Bunnatul Jalis wa Gahwatul Anis. Hada Oh. ajib, ajib. Oke, Nanti Bib, oke entar kita kembali ada ke situ sesinya. Bib, ke situ ada sesinya nih. Nah, jadi Habib Ali Habsyi bangun untuk qiyamul lail. Nah, kayak yang punya antum ini kan, antum menggiling sendiri kan ya. Mmm. Dulu juga sama, waktu pas mereka bangun tidur untuk buat kopi, ini dulu numbuk-numbukin biji kopi Mmm, dulu, masak air, kayu bakar segala macam. betul. Butuh waktu yang lumayan lah. Digoreng ya. Mulai yang ditugaskan untuk buat kopi Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi. Ya, beliau lah yang mulai numbuk-numbukin kopi, masak air. Habib Bakar sudah mulai dalam ibadahnya. Kata Habib Mmm. Ali Habsyi, ketika aku mulai numbuk-numbuk biji kopi itu, aku mendengar guruku Habib Bakar Attas baca Fatihah. Dari baca Fatihah beliau langsung baca surat Al-Baqarah. Semua aku dengar per huruf. Dari Baqarah beliau masuk langsung setelahnya Ali Imran, Mmm. An-Nisa, Al-Maidah dan terus. Dan Allahu itu bacaan akbar. yang biasa. Bukan kencang, bukan cepat, enggak, Mmm. biasa, nyantai gitu. Per huruf aku dengar. Sampai ketika kopi itu jadi, siap saji, aku sajikan kopi ini, aku mendengar dari beliau, beliau baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dalam waktu yang singkat itu khatam Quran. Allahu akbar. Ajib. Berarti Allahu akbar. Masya Allah, khatam Quran terus. Subhanallah. Nggak nyampe sejam. Berarti orang-orang yang Allah berikan, apa ya, berikan, khususi ya, Mhm, ataupun kespesialan mhm. dalam hal, apa ya, dalam hal, spiritual, Oke. itu mereka bisa me-manage waktu gitu. Yang Nah, maksudnya, keren. yang kalau kalau kita bayang-bayang itu nggak masuk dalam Oke, siap. akal sehat kita gitu, Naam, Bib. betul. Masa Itu dalam waktu singkat itu singkat, bisa bisa khatam Quran. Gimana ceritanya? Mungkin banyak kita akan ngira itu suatu Allah, keramat. Oh, ini mah keramat ini. Masa sejam bisa khatam Quran? Nggak mungkin. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Habib Ali Habsyi nanya sama gurunya. Enggak, Masya Allah mhm, Habib. Ana dengar bacaan antum per huruf aneh baca, aneh dengar. Allah, Enggak, bukan cepet, enggak. Dalam waktu singkat itu khatam Quran. Ini keramat luar biasa. Kata gurunya, ya Ali, ini bukan keramat. ini bukan Ini keramat. siapapun bisa melakukannya. Loh kok Allahu bisa? akbar. Inilah yang namanya keberkahan waktu. Allah, Barakatul waktu. Allah, Allah, Allah. Gimana cara mendapatkannya? Dengan satu cara. Enggak ada dengan doa-doaan. Ada enggak satu cara dengan kekonsistenan istiqamah. Konsisten Allah. adalah satu-satunya kunci untuk bisa mendapatkan keberkahan waktu. Betul. Nah, makanya diceritakan kalau seandainya contohnya nih kita antara maghrib isya ya, Mhm, baca Quran. Tapi konsisten. mhm. Jangan saya bolong-bolong. Setiap dari salat maghrib, salat awabin 6 rakaat baru baca Quran sampai adzan isya. Mungkin di hari pertama itu cuma dapat 1 juz Atau kurang. atau kurang. Tapi kalau konsisten, Mmm. lama-lama yang tadinya 8 lembar tambah 8,5 lembar. Dengan Allah. pola baca yang sama, bukan makin kencang, enggak. Lebih konsisten lagi terus istiqomah, bisa sejuz, bisa 2 juz, bisa 3 juz. Akan datang waktu, Allah. tapi setelah sekian puluh tahun kemudian, ente bisa Allah. khatam Quran di waktu yang sama itu. Durasinya sama, tapi juga pola baca sama, tapi kok bisa, nah ini keberkahan waktu. Mmm.
Nah, yang terjadi sama Habib Bakar Allah. Attas. Jadi, samarohnya atau buahnya Nah, bukan bukan, bukan waktu yang me-manage kita, tapi kita yang kita manage yang waktu. manage waktu. Oh, بالضبط وهكذا. Waktu gini loh, bukan bukan, bukan apa, bukan ente yang ngatur aku gitu kan. Naam, naam. Allah, بالضبط. الوقت إن لم تقطعه قطعك. Kalau engkau tidak Allah, memotongnya, dia akan sah memotongmu. sah, Allah. Makanya perihal manajemen waktu itu perihal yang azim, Yunus. Mhm. Wahakadha. Waktu adalah makhluk Allah Ta'ala. Ya kan? Allahu Suatu akbar. zarf, suatu lingkaran yang kita ada di dalamnya, waktu itu. Dan Masya Allah, untuk para aulia itu waktu jadi kayak mainan ya. Bisa kembali, Allahu bisa ke sono, akbar bisa ke Allahu sini. akbar, Allah Wahakadha. akbar. Iya, semuanya biqudratillahi ta'ala. Ala kulli hal. Nah, ini mungkin sekelumit tentang Habib Abu Habib Bakar bin Abdullah Al-Attas. Bib, mohon Oke, izin, silahkan. masih ada satu lagi, Bib. Iya, Tadi kita udah tahu nih antara, guru, mhm, murabbi dan guru taklim gitu. oke. Tapi tadi antum nyebutin satu lagi nih, Apaan tuh? yang katanya Syekhul Berkah, Oh, na'am, guru berkah. guru barokah. Maksudnya ini apa, Bib? Oke, guru barokah itu apa sih? Begini, Iya, kadang-kadang kita berziarah ke suatu tempat ya, mhm, kita ketemu ulama-ulama, kita pengen menjadikan mereka guru kita, mmm, untuk bisa sambung sanad kita. Tapi untuk waktu baca baca kitab 1, 2 kitab nggak ada waktu, cuma kita lewat sini. Apa mmm, akhirnya? Kita minta ijazah dari mereka, minta doa dari Allahu mereka, akbar, minta dianggap murid oleh mereka. mhm, Mereka kasih ijazah, baik pun yang am ataupun yang khos. Mereka anggap kita murid. Nah, ini gurunya apa ini namanya? Guru futuh, guru ta'lim, mmm, kita nggak baca kitab. Nah, guru barokah namanya ini. mmm, Nah, perbanyakilah guru kayak gini katanya. Setiap orang yang soleh Allah, yang kau lihat, datengin, minta berkah, minta doa, minta mmm, ijazah paling tidak. Masukkan sanadmu ke sanadnya. Nah, ada Allah, ismu Syekhul Syekhul Berkah. Barokah. Oke, sedikit kembali ya ke Marhaba, cerita Abu Bakar Atas. marhaba Ada satu Habib, cerita yang unik ini Yunus. ajib, Dalam kitab Halawatul Qirtas, Abu Bakar Atas. Beliau waktu itu pernah lagi mau haji nih. mhm, Dari Hurairah mau ke Mekah, mau haji. Di tengah-tengah jalan, tepatnya itu waktu beliau di Shimal, di Taiz. mhm, Singgah di kota Taiz sebentar. Berjalan sama rombongan gitu. Pas beliau berjalan itu, beliau melihat induk ayam, induk ayam, hmm, yang bersuara kayak gelisah gitu. mhm, Beliau diam. Katanya, ente cariin. Ini induk ayam. Ayam betina ini kehilangan 2 anaknya. Dia kehilangan 2 anaknya. Ente cariin. Tahu dari mana, Bib? Cariin dulu. Bener tahu-tahu, Nus. Pas dilihat, ada anak kecil mmm, lagi main-main. Kok ente ngaku mereka. Balikin satu, selesai. Tapi tetap si induk ayam itu masih mmm, gitu. Enggak, belum selesai. Masih satu lagi katanya kurang. Enggak kok, Bib, sudah. Tadi bocah-bocah sudah balikin tuh satu ayam. Enggak, satu lagi masih. Dicari lagi, diambil. Bocah-bocah itu dipaksa ngaku. Ngaku juga akhirnya. Keluarin ayam yang kedua. mmm, Baru si induk ayam itu tenang. diam, Dia ajib. ajib, Orang bilang, "Habib, paham bahasa hewan?" Walaupun pemahaman bahasa hewan kan mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. mmm, Dan dalam ilmu tauhid kita, setiap apa yang sah menjadi mukjizat untuk nabi, sah juga untuk menjadi keramat untuk wali. jadi Wahakala. jatuhnya keramat gitu, Karamah, karamah. bukan mukjizat, Iya, karena mukjizat untuk anbiya kan ya. mhm, Apa yang bisa menjadi mukjizat, maka bisa juga menjadi karamah. karma, Nah, ini kata beliau, enggak, ini bukan karamah. Lihat kegelisahan si induk itu gimana. Ini mmm, ikhwani, ini namanya rahmah, kasih sayang, ya kan. Bukan cuma kepada manusia kita kasih sayang, kepada hewan pun kasih sayang. mhm, Perihal yang sama terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Wahakala. Ketika baginda Nabi SAW balik dari perang Tabuk, pas mau masuk Madinah, akhirnya ada humroh, dalam riwayat umroh, burung yang apa namanya? Allah, Yang apa namanya? Dia tuh berhenti di atas pundak Nabi SAW. Allahumma shalli alaihi, Itu rombongan, entar lagi masuk Madinah. Diberhentiin sama Nabi SAW. Stop semuanya. Kenapa? Man fajja'a hadhihi biwaladiha. Siapa yang barusan nakut-nakutin induk ini? Dia kehilangan anaknya. Hah? Akhirnya sahabat pada bingung. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud akhirnya ini hadal hadits rawahu Abu Dawud dalam sunannya. Gali ya Rasulullah, betul. Tadi waktu kita lewat ada pohon di sana, Anda lihat ada sangkar burung, ada 2 telur dalamnya. Anda mmm, ambil 2 telur itu. Nabi SAW bilang, ente balik lagi ke sono,
Wah, balik lagi 2 telur itu, Balikin. balikin lagi 2 telur itu. Kasihan ini. Allahu akbar, Ngeluh dan ngadu. Allahumma shalli alaihi. Sebagian ulama, walaupun ini agak lebay sebenarnya. Sebagian ulama pernah safar ya, dari kota ke kota. Lumayan agak jauh nih. Pas dia dari kota itu berpindah ke kota lain. Tahu-tahu dilihat di sepatunya itu atau di sendalnya ada semut. Ya Allah, kesian semut ini terpisah dari teman-temannya. Akhirnya apa? Balik ke sana, balik lagi ke tempat asalnya, jauh padahal. Ngapain? Cuma untuk ngembaliin semut ke teman-temannya. Ajib. Ini cerita panjang lebar Yunus. Gimana rahmat kepada semua alam, rahmama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang mencakup manusia, jin, juga mencakup hewan-hewan. Rahmatnya Rasulullah kepada hewan-hewan luar biasa. Karena Imam Ar-Rifai, Imam Sidi Ahmad Ar-Rifai pernah apa namanya, mau keluar untuk sholat, minta diambilin jubah. Ambilin dong jubah. Tahu-tahu jubahnya sudah disiapin sama istrinya di bawah gitu. Tahu-tahu ada kucing yang pas ketiduran dikum di tangan jubah itu. Padahal gampang kan, tinggal bangunin kucing, kelar udah langsung pakai. Tapi yang Rifai bilang enggak, jangan bangunin kucing ini. Ambil gunting. Nah, iya. Digunting ini ya. Lengan tangannya dipakai jubah tangan buntung. Murid-muridnya bingungnya kok, model baru jubahnya. Pas balik, tahu-tahu kucingnya sudah bangun sudah. Nah, udah sekarang jahitin lagi. Ditanya sama istrinya, apa susahnya sih bangunin kucing? Dijawab, apa susahnya ngejahitin lengan? Oh, jadi setiap kutub atau setiap apa ya, orang yang menjadi figur dunia gitu, figur penuntun umat gitu, mereka punya guru-guru pembuka, guru-guru futuh gitu. Pasti. Ada akid. Bukan cuma para ulama yang benar-benar menjadi marja'iyah. Para ulama, pahlawan-pahlawan mujahidin yang dulu, itu pasti kalau kita lihat dalam sejarah-sejarah mereka punya guru syekh yang murabbi. Jangan jauh-jauh. Contohnya Muhammad Al-Fatih yang membuka Konstantinopel. Itu ada guru fatahnya namanya Aq Syamsuddin. Dan yang muassis Daulah Utsmaniyah, Utsman bin Urtughul abahnya itu. Siapa? Itu muridnya Muhyiddin Ibn Arabi. Dan kalau kita lihat contohnya raja-raja dinasti Utsmaniyah itu pasti abahnya itu mewasiatkan kepada anaknya beberapa wasiat, dan pasti disebutkan Allah mulazamah sama gurumu, khidmat dengan mereka. Nggak ada cerita seorang sosok ulama yang benar-benar marja'iyah zahir dan batin, ataupun mujahid yang benar-benar berjasa dalam perihal perjuangan Islam, melainkan pasti mereka punya guru syekh murabbi, guru spiritual. Ajib, subhanallah. La ilaha illallah. Man lam yakun man lam yakun lahu syekh arif makin marrat hayatuhu wa huwa ma'dud fil muflisin. Barang siapa orang yang tidak punya guru yang benar-benar makin, yang benar-benar kokoh, betul, maka akan terlewatlah hidupnya dalam keadaan merugi, kata Habib Hashim. Ala kulli hal ikhwan. Pentingnya sanad gitu ya. Jadi kalau mau menimba ilmu harus dengan guru sanad. Jadi nggak bisa ilmu itu ditimba dengan mengandalkan kitab atau lihat YouTube. Jadi ulama, waduh, nggak ada ceritanya. Jadi ulama gara-gara YouTube ya. Ini sangat bisa pastinya gitu. Sangat bisa, terutama di zaman-zaman akhir ini yang mungkin yang jauh menjadi dekat dan dekat menjadi jauh akhirnya. Tapi ala kulli hal, itu fasilitas itu ya memang semestinya kita manfaatkan untuk edukasi, untuk belajar, untuk alhamdulillah menimba ilmu. Nggak salah kalau seandainya kita menimba ilmu, mengambil maklumat daripada channel-channel YouTube tertentu ataupun dari website dari website tertentu, bagus. Tapi jangan itu menjadi andalan. Nah, ini dia pentingnya. Yang menjadi andalan harus guru di alam nyata. Yang tak lagi langsung. Untuk sebagai penyempurna silahkan kita belajar di alam maya. Tapi kalau yang namanya asas itu harus berhadapan, wajah biwajah, warukbah ma'rukbah, wahakata. Persis yang diperagakan oleh malaikat Jibril ketika beliau datang memperagakan bagaimana seorang murid di hadapan gurunya, di hadapan Nabi Muhammad SAW. Wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, wahakata. Begitulah proses talaqi.
Kalau seandainya kita mengandalkan media kayak tadi, itu yang ada akhirnya kita kebingungan, Yunus. Mmm. Bingung kita. Di channel ini bilang boleh, di channel ini bilang nggak boleh. Yang mana sih yang bener? Oh, Mmm. hakala. Makanya ada harus satu pembimbing di alam nyata. Mhm. Yang di alam maya kita bisa istifadah sebagai pelengkap, Pelengkap. pelengkap aja, masih musykilah. Tapi kalau yang asas harus nyata. Mmm. Ya khair. Allahu akbar.